Selamat siang, saya Karissa Olivia Alfionita, selaku pimpinan dari PT Telkom Indonesia, ingin berkomunikasi kepada kalian mengenai perusahaan kami. Selamat siang, saya Amanda Salwadeswana dan rekan saya Harfiani Azahra, selaku konsultan hukum yang telah dipilih oleh perusahaan Anda. Terima kasih telah berkonsultasi melalui kantor kami. Jadi, bisakah Anda deskripsikan terlebih dahulu perusahaan Anda? Baik, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Saat ini, sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia adalah 53,6% dan 46,4% dimiliki oleh publik. Bank of New York dan investor dalam negeri, Telkom mempunyai 13 anak perusahaan. Telkom telah melayani lebih dari 151,9 juta pelanggan yang terdiri dari seluler, Telkomsel, lebih dari 125 juta, dan pelanggan tetap 25,8 juta. Direktur utama Telkom saat ini adalah Riri Ardiansyah yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegangan saham tahun RUPST Telkom tahun 2018 pada tanggal 24 Mei 2019. Berarti, berdasarkan pernyataan Anda tadi, dapat disimpulkan bahwa PT Telkom bergerak di bidang telekomunikasi dan informasi. Lalu, apa yang ingin Anda konsultasikan pada kami? Untuk memperlancar manajemen perusahaan kami, peraturan apa saja yang harus PT Telkom taati? Untuk perusahaan telekomunikasi, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 36 Tahun 1999 sebagai acuan dalam menjalankan perusahaannya. Dari UU tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan hukum PT Telkom Indonesia selaku penyedia jasa telekomunikasi harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai UU Nomor 36 Tahun 1991 tentang telekomunikasi. Untuk prinsip yang pasal 25 ayat 3 yang berbunyi pelaksanaan hak dan kewajiban dilakukan berdasarkan prinsip. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya secara efisien. Yang kedua, keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi. Dan yang ketiga, peningkatan mutu pelayanan dan persaingan pihak yang tidak saling merugikan. Untuk kewajiban, yang pertama, pasal 16 ayat 1. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Untuk yang kedua, pasal 19, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Untuk yang ketiga, pasal 20. Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi keselamatan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan wabah penyakit. Yang keempat, pasal 25 ayat 2, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Yang kelima, pasal 26, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan. Yang keenam, pasal 39. Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Untuk yang ketujuh, pasal 41. Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi,
Atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-8, Pasal 42 Ayat 1, yang berbunyi penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Untuk sanksinya yang pertama Pasal 15. Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Yang kedua, Pasal 45, Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 46 Ayat 2 terkait sanksi administrasi. Barang siapa yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah pencabutan izin setelah diberi peringatan tertulis. Itulah yang harus ditaati oleh perusahaan telekomunikasi. Apakah ada hal lain yang ingin Anda konsultasikan lagi? Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh PT Telkom, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Peraturan perusahaan PT Telkom Indonesia yang diberlakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti halnya pernyataan yang terdapat pada Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi nomor 4.J yang berbunyi, Dewan Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Pernyataan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 2. Kesesuaian ini dapat dilihat dari segi tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, berdasarkan pada Peraturan Direktur Human Capital Management tahun 2020 tentang disiplin karyawan, kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading terdapat dalam Pasal 7 mengenai pelanggaran berat yang salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Pada PT Telkom sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang kejahatan insider trading melalui Pasal 95. Selanjutnya, terkait penentuan jumlah direksi perseroan, di PT Telkom juga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan dan Ayat 2 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota direksi, yang satu diantaranya diangkat menjadi direktur utama. Selanjutnya, saya ingin berkonsultasi perihal problematika yang pernah terjadi pada PT Telkom. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami menemukan adanya kasus terkait audit di PT Telkom Indonesia. Kasus tersebut mengenai audit Telkomsel selaku anak perusahaan PT Telkom Indonesia dilakukan oleh KAP Hadi Susanto dan rekan, bahwa kaitannya KAP Hadi Santoso melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Security and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian, KAP Hadi Susanto menghalangi KAP Edi Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first player dalam pengauditan sebelumnya. Sehingga auditor kedua tersebut mengalami kesulitan dikarenakan banyak hal-hal yang harus dikaji ulang, di mana KAP Edi Pianto dapat meneruskan hasil audit yang sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Hadi Susanto, menyebabkan KAP Edi Pianto terhalangi untuk bersaing di lantai bursa.
Baik, berdasarkan berita yang pernah saya baca, pelanggaran yang dilakukan oleh KAP Hadi Sutanto dan rekan adalah pelanggaran atas UU Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 107 yang berbunyi, setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, musnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam kasus ini dapat dilihat KAP Hadi Sutanto dan rekan mencoba untuk menyesatkan dan merugikan para pemegang saham dari perseroan induk maupun anak perusahaannya yakni Telkom dan Telkomsel. Karena hasil auditnya tidak diberikan izin, maka KAP Edi Pianto dan rekan mengalami kesulitan dalam mengacak auditnya. Dengan demikian, pasal 107 ini dapat diterapkan pada kasus yang menimpa kantor audit publik atau KAP Hadi Sutanto dan rekan yang telah merugikan PT Telekomunikasi Indonesia, TBK atau Telkom, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, kantor audit publik atau KAP, Edi Pianto dan rekan, Bapepam dan SEC. Dikarenakan kecerobohannya tersebut, indeks harga saham gabungan Telkom anjlok dan mengalami kerugian karena adanya isu tidak transparansi keuangannya. Tersebut tidak menimpa perusahaan kami lagi. Dengan kejadian seperti ini, seharusnya sesama kantor akuntan publik perlu bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugasnya serta patuh terhadap kode etik akuntan Indonesia agar terhindar dari persaingan usaha dan konflik kepentingan. Perusahaan dan KAP juga harus menjalankan tugas sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Saran yang dapat kami berikan untuk PT Telkom adalah meningkatkan pengawasan seluruh sektor, terutama pada masalah audit, agar kasus ini tidak terulang lagi. Selain pengawasan audit yang harus ditingkatkan, pihak perusahaan juga dapat memberikan sosialisasi awal terhadap pegawai audit baru yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan pihak perusahaan dapat lebih mengawasi pegawai dari awal bekerja, sehingga dapat sedikit mengurangi risiko ke depannya. Apakah ada yang ingin Anda konsultasikan lagi? Terima kasih. Sudah tidak ada lagi yang ingin saya konsultasikan. Baik, terima kasih kepada PT Telkom yang telah mempercayai kantor kami untuk membantu permasalahan hukumnya.